Beberapa kali Ustadz menyebutkan sebuah hadis, biasanya disebutkan sanadnya dari mana dan kadang disebutkan dihasankan oleh Syekh Albani. Yang Anda pelajari Syekh Albani adalah ulama abad ini. Bisakah Ustadz menjelaskan siapa Syekh Albani itu? Beliau salah satu mujtahid, ya, salah satu mujtahid dalam ilmu hadis. Jadi beliau coba mempelajari kembali semua buku-buku hadis yang ada, Kutubu Tis'ah, 9 buku hadis dipelajari kembali sanadnya. Karena kan kita di zaman sekarang ini fasilitas sudah sangat banyak ya. Beda dengan zaman dulu. Sekarang kita bisa menelusurin dalam ilmu hadis ada namanya mempelajari sanad dan matan, ya, dirasatu sanad dan matan ini. Ada sanad itu kita bisa tahu Abdullah itu siapa, Muhammad itu siapa, Yusuf itu siapa, yang merawi hadis misalnya sampai ke sahabat Nabi. Kalau sekarang sudah banyak buku sudah lengkap seperti Tahzibut Tahzib, ada Syiar Alam Nubala, ada buku-buku yang sudah lengkap semua. Kita bisa baca dengan terpapar panjang lebar. Jadi mungkin sekarang memang lebih mudah kita menghakimi sebuah hadis. Kenapa? Karena fasilitasnya sudah sangat banyak. Zaman dulu orang kesulitan untuk itu. Inilah salah satu masalah Wahabi. Mereka menggunakan ahli hadis modern yang sudah jauh sekali jaraknya dengan Rasulullah SAW. Kalau masalah fikih, sesuatu yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah, kita ambil pendapat ulama zaman sekarang itu boleh. Misalnya, bagaimana hukumnya nanya ke Google, atau hukum asuransi, atau hukum saham. Lah, ini hadis Pak. Jangan pakai pendapat ulama zaman now untuk mengukur derajat suatu hadis. Lebih lengkapnya, simak penjelasan guru kita semua, Al-Ustadz Ahmad Sarawat. Jadi gini Pak, saya Albani itu banyak mengarang buku hadis. Tapi yang menjadi kritik dari para dosen-dosen saya, karena saya kuliah S2 juga jurusannya hadis, kritiknya adalah bahwa hadis-hadis yang beliau tulis itu juga punya banyak kekurangan. Dalam hal ini tidak akurat. Di satu buku dia bilang hadis ini sahih, tapi di bukunya dia sendiri yang lain hadisnya tidak sahih. Kalau kasusnya 1-2 tidak masalah, tapi kalau sampai 300 begitu, wah itu jadi masalah juga. Artinya, oke lah, sebagian pendukungnya mengatakan bahwa dia adalah ahli hadis, tapi sebenarnya nggak ahli-ahli banget juga sih. Gitu. Kalau saya kuliah sama Profesor Kiai Ali Mustafa Yaqub, di mana beliau adalah murid dari Syekh Mustafa Ar-Ghomi di Riyadh sana, saya dilarang untuk menggunakan buku Albani sebagai rujukan dalam makalah atau disertasi. Kenapa? Ini bukan rujukan ilmiah. Ya emang nggak boleh sih. Kalau merujuk kitab hadis itu kemana? Ya ke Bukhari, ya kan? Ke Muslim, ke Tirmizi dan sebagainya. Bukan ke orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu Pak tidak bisa jadi ahli hadis. Kenapa? Karena dia tidak ketemu langsung dengan para perawi.